Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Min Syariah dari kelas 1B Pendidikan Bahasa Indonesia dengan NPM A1A020057 akan menjelaskan sedikit tentang sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam itu ada dua, yaitu as-sunnah dan ijtihad. Masing-masing memiliki fungsi dan kedudukannya sendiri. As-sunnah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti jalan yang biasa dilalui atau cara yang senantiasa dilakukan, atau kebiasaan yang selalu dilaksanakan. Apakah kebiasaan atau cara itu sesuatu kebiasaan yang baik atau buruk? Sedangkan secara terminologis atau dalam istilah syariah, sunnah bisa dilihat dari 3 bidang ilmu, yaitu dari ilmu hadis, ilmu fikih, dan ushul fikih. Sunnah menurut para ahli hadis identik dengan hadis, yaitu seluruh yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapan ataupun yang sejenisnya, atau sifat keadaan atau hikmah. Kemudian, pengertian as-sunnah menurut para ahli. Sunnah menurut ahli ushul fikih adalah segala yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW berupa perbuatan, perkataan, dan ketetapan yang berkaitan dengan hukum. Sedangkan sunnah menurut para ahli fikih adalah sebagai salah satu hukum tahlifih yang mengandung pengertian perbuatan yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan siksa atau tidak berdosa. Berikutnya kedudukan as-sunnah sebagai hukum Islam. As-sunnah itu sebagai sumber hukum yang sederajat lebih rendah daripada Al-Quran. Artinya ialah bahwa seorang mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa tidak akan mencari dalam as-sunnah lebih dahulu, kecuali bila ia tidak mendapatkan ketentuan hukumnya di dalam Al-Quran. Hal itu disebabkan karena Al-Quran menjadi dasar perundang-undangan dan sumber hukum yang pertama. Apabila ia memperoleh ketentuan hukum yang dicarinya di dalam Al-Quran, harus diikutinya, dan apabila tidak mendapatkannya, maka ia harus mencari dalam as-sunnah, dan bila ia mendapatkannya dari as-sunnah, hendaklah diikutinya pula. Selanjutnya, dalam memberikan penjelasan tersebut ada beberapa macam, yakni 1. Memberikan perincian ayat-ayat yang masih mujmal. 2. Membatasi kemutlakannya. 3. Mutakhsiskan keumumannya. 4. Menciptakan hukum baru yang tiada terdapat di dalam Al-Quran. Adapun fungsi as-sunnah terhadap Al-Quran meliputi 1. Bayan tafsir, yaitu memberikan penjelasan arti yang masih samar dalam Al-Quran atau terperinci apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara garis besar, memberi batasan terhadap apa yang disampaikan Allah secara mutlak. 2. Bayan ta'kid, yaitu menetapkan dan menegaskan hukum-hukum tersebut dalam Al-Quran. 3. Bayan tashri, yaitu menetapkan sumber hukum dalam sunnah yang secara tidak jelas disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian ijtihad. Ijtihad memiliki arti yang secara bahasa berasal dari kata jahada. Kata ini berarti kesanggupan atau al-wusu', kekuatan atau al-taqoh, dan berat atau al-musyaqqah. Ijtihad dapat juga disebut sebagai sebuah usaha yang bersungguh-sungguh dan bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis secara jelas. Fungsi ijtihad sendiri yaitu 1. Fungsi al-ruju' atau kembali, yaitu mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan. 2. Fungsi al-ihya atau kehidupan, yaitu menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan Islam semangat agar mampu menjawab tantangan zaman. 3. Fungsi al-inabah atau pembenahan, yaitu memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi. Selanjutnya, kedudukan ijtihad. Menurut perkiraan ulama yang berhubungan dengan akidah, ibadah, dan muamalah, pada umumnya terbentuk teks-teks dasar tanpa menjelaskan lebih lanjut mengenai maksud, rincian, dan cara pelaksanaannya. Untuk itu, perlu dijelaskan oleh orang-orang yang mengetahui Al-Quran dan hadis, yaitu para sahabat Nabi dan kemudian para ulama.
Penjelasan oleh para sahabat dan para ulama tersebut diberikan melalui ijtihad. Jadi, kedudukan ijtihad adalah sumber ketiga sesudah Al-Quran dan hadis. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.